mentakdirkan kita berkumpul bersama dalam rangka haul. Yang pertama, almarhum al-maghfurlah Keidaan bin Wajud. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan barakahnya beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa mengikuti langkah beliau. Mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapat perhatian dari Nabi Muhammad. Mohon dibaca. قبري مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا فاكتبنا على الكامات وتسبنا يا أرحم الراحمين وصلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidz yang saya hormati, yang saya cintai, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berkumpul bersama dalam rangka haul. Yang pertama, almarhum al-maghfurlah Keidaan bin Wajud. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan barakahnya beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa mengikuti langkah beliau. Mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapat perhatian dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir kumpul dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keidaan adalah seorang yang memiliki amaliyah khusus. Di antara amaliyah beliau
yang saya ketahui, di antara yang pertama, beliau adalah daimul wudu, selalu menjaga wudu. Ini termasuk mujahadatun nafs. Ketika batal langsung wudu lagi. Bahkan meskipun belum batal, mau sholat wudu lagi. Amaliyah yang istimewa dan jarang orang itu bisa ngamalkan ini. Daimul wudu, selalu punya wudu. Yang kedua, di antara amaliyah beliau adalah minal muqtirina lis-shalah ala Rasulullah SAW. Termasuk orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu tanda daripada mahabbah kepada Nabi. Orang yang cinta Nabi pasti akan memperbanyak salawat kepada Nabi. Sehingga tidak diragukan beliau kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau juga termasuk orang yang memiliki amaliyah khusus yang ketiga. Dan ini juga jarang. Apa yang ketiga? Ini lebih jarang lagi, sedikit terakhir. Apa? Yang ketiga, mahabbah di ahli bait. Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau salawat mungkin kita bisa salawat, tapi kalau mahabbah ini nggak bisa, nggak sembarang orang. Kadang ada orang alim nggak bisa mahabbah, ada orang yang hebat banyak santrinya nggak bisa mahabbah. Ini mahabbah ini satu istimewa, satu khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita yakini insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin nanti muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan manusia adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tamamun ni'mah al-mautu ala husnil khatimah. Sempurnanya nikmat itu adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Apa nilainya kita punya harta yang melimpah? Apa nilainya kita punya ilmu yang banyak? Apa nilainya kita mau punya murid yang banyak, pengikut banyak, tapi ternyata kita su'ul khatimah? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bah, seorang ulama, hidup dengan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas satu zaman. Umar bin Abdurrahman Al-Bar satu zaman dengan Saiful Masyad Ali bin Hasan Al-Attas. Umar ini seorang ulama, muridnya luar biasa, kewaliannya masyhur. Menjelang Idul Adha kurang 4 bulan, Idul Adha kurang 4 bulan, beliau membeli kambing. Tujuannya untuk disembelih itu kambing jadikan korban beliau. Dibeli, dikasih makan. Sampai waktunya tanggal 10 Dzulhijjah, ba'da salatul Idul Adha, disembelih sama muridnya. Begitu disembelih, ternyata mungkin muridnya ini mungkin capek atau ngantuk. Nyembelihnya gak tepat para hadirin. Disembelih gak tepat, ada yang gak terpotong, nyembelihnya salah, meleset, maka otomatis menjadi bangkai. Kambing menjadi bangkai, nyembelihnya gak pas. Kalau sudah menjadi bangkai, haram dimakan, tidak bisa untuk dinikmati. Maka sang murid lapor kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, ya Habib, saya minta maaf Habib. Kenapa? Kambingnya Habib saya nyembelihnya kurang pas, akhirnya jadi bangkai Habib. Umar bin Abdurrahman Al-Bar terdiam kemudian nangis. Wa yabki bukaan syadidan, nangis dengan tangisan yang luar biasa, sehingga orang-orang bingung di sekitarnya, ini Habib nangis kenapa? Apa nangis gara-gara kambing ini? Maka Habib Umar didatangi orang-orang, Habib, ma yubkikum lima tabki,
Kenapa menangis? Apa yang membuat engkau menangis, Habib? Kalau engkau menangis karena kambing, kami siap mengganti kambing berapapun yang Anda mau, Habib. Maka beliau menjawab, "I'lamu anni la abki ala syati walakin abki akhafu ala nafsi." Aku menangis bukan menangis kambing, aku menangis takut nasibku kayak kambing. Kenapa? Sudah ibadahnya luar biasa, bacaan Qur'annya, tahajudnya, witirnya, qiyamul lailnya, sholat sunnah rawatibnya, ternyata akhirnya salah. Ternyata akhirnya seperti kambing. Bagaimana kambing? Kambing sudah dibayangkan mau dibuat sate barangkali, mau dibuat gulai, buat masakan yang nikmat. Akhirnya kambing salah. Kambingnya sul khotimah, haram semuanya, dimakan nggak boleh. Sama, aku takut kayak kambing ini. Aku sudah ibadah kepada Allah, sudah ya mulai, sudah duha dan seterusnya, maka ibadahku semuanya sia-sia kalau ternyata akhir hayatku sama dengan kambing alias sul khotimah. Dan itulah yang ditakuti oleh para ulama, para sholih, para aulia. Meskipun ibadahnya luar biasa, masih takut apakah akhirnya husnul khatimah atau sul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minal asbabi al-muqtadiyati li su'il khatimah, termasuk di antara penyebab-penyebab yang menjadikan orang matinya su'ul khatimah adalah bughdu ahli bait Nabi Muhammad SAW. Di antara penyebab orang yang matinya su'ul khatimah, hati-hati, adalah membenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Orang yang membenci keluarga Nabi itu dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Dan kebalikannya, waminal asbabi al-muqtadiyati li husnil khatimah hubbu ahli bait Nabi Muhammad SAW. Di antara penyebab seseorang bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir bisa mengikuti jejak kita, mencintai keluarga Nabi Muhammad, menjunjung tinggi keluarga Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya di hari kiamat kumpul dengan Nabi Muhammad bersama para habaib, bersama para ulama, dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa hadir di khol kita di tahun berikutnya dalam keadaan lebih baik zahir maupun batin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Wal a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلوا على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة الفاتحة. يا ربنا تربنا بعدنا تربنا وأننا أسرفنا لا لظى أسرفنا فتب علينا توبة تسر لكل حربة واستر لنا عوراتي وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلال.